Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya semua para pendengar podcast yang berbahagia. Terlebih dahulu izinkan kami dari kelompok 3 angkatan 11 gelombang 4 memperkenalkan diri. Di sini sudah ada teman kita Nusrini Rahman Nasir. Yang kedua ada Andi Niswatun Najia dan juga ada Akbar B. Mapagala dan ada juga Gisela Perada. Dan saya sendiri Mirna Yunita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Sebagaimana materi agenda 1, wawasan kebangsaan terdapat nilai dasar bela negara. Yang itu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, untuk membahas dari nilai-nilai dasar bela negara, yang pertama itu kita akan membahas nilai dasar yang pertama, yaitu cinta tanah air. Nah, seperti apa sih contoh atau indikator yang dimaksud dari nilai dasar cinta tanah air? Pada kesempatan kali ini, saya terlebih dahulu ingin mempersilakan kepada Saudara Akbar B. Mapagala. Silahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memberi penjelasan atau sedikit pemahaman tentang bagaimana itu rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari ancaman dan gangguan. Adapun rasa cinta tanah air ditunjukkan dengan adanya sikap, yaitu yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Serta yang keenam, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan cinta tanah air. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Ternyata cinta tanah air itu rasa yang terpatri pada diri warga negara Indonesia terhadap cinta terhadap tanah airnya itu sendiri. Baik, kita beranjak pada nilai dasar bela negara yang kedua, yaitu mengenai sadar berbangsa dan bernegara. Nah, saya ingin mempersilahkan kepada narasumber kedua kita, yaitu Andi Niswatun Najiah. Ya, kepada saudari saya persilahkan. Ya, terima kasih. Untuk kesadaran bela negara, kita menyadari bahwa kesadaran berbangsa negara itu adalah kita sebagai individu hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan NKRI, sehingga harus mempunyai sikap dan perilaku untuk bertindak dan rela berkorban demi kebaikan berbangsa dan negara Indonesia. Dalam hal ini, indikator sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan adanya sikap. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Dan yang kelima adalah berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Untuk kesadaran berbangsa dan bernegara bisa diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku. Contohnya, yang pertama, menjalankan tugas secara profesional, yang artinya dalam menjalankan fungsi
kita sebagai ASN yang bertanggung jawab, efektif, efisien, fokus, konsisten, serta tidak berpihak. Kemudian contoh lain, untuk ikut serta dalam pemilihan umum, kita menggunakan hak kita memilih dalam pemilihan umum, namun tetap memegang prinsip netralis dalam kontestasi politik. Kemudian contoh lain adalah berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai perannya kita dan tugasnya kita. Seperti itu. Sekian untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Andi Niswatu Najiah. Wah, sadar berbangsa dan bernegara yang dapat kita ambil poin pentingnya yaitu mengenai bagaimana kita seorang ASN menjalankan tugas dan peran kita secara baik dan benar gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi kepada nilai dasar bela negara yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, di mana saya ingin mempersilahkan kepada Saudari Gisela Parada. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila itu telah menjadi landasan ideal dalam penyelenggaraan negara, yang berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk berpikir, dasar dan bersikap, juga dasar bertindak sebagai penyelenggara negara. Adapun indikator dari setia kepada Pancasila sebagai ideologi itu dapat ditunjukkan dengan sikap yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila, yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, yang keempat, Pancasila senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian untuk aktualisasi kesadaran bagi ASN dapat ditunjukkan contohnya itu untuk di lingkungan kerja tidak ada non-diskriminatif. Jadi kita menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Kemudian contoh lainnya itu kita mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Selain itu kita harus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kesempatan dalam konteks kekinian. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Gisela Parada. Ya, dari setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, ya, tentu kita bisa menarik garis besarnya yaitu sebagai ASN segala sikap, perilaku, tindakan, pengamalan, dan paham pikiran kita segalanya harus senantiasa tidak terlepas dari namanya Pancasila. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kita lanjut lagi pada nilai dasar bela negara poin keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Saya persilakan kepada Saudari Nusrini Rahmanasir. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara, di mana rela berkorban itu merupakan sikap dan perilaku yang dilakukan dengan ikhlas, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan diri sendiri atau pribadi. Salah satu beberapa indikatornya yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Lalu yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Nah, sebagai ASN, implementasinya untuk nilai dasar negara rela berkorban, contohnya kita melakukan pekerjaan secara totalitas, melibatkan tenaga dan pikiran kita untuk sebagai fungsi kita sebagai ASN, sebagai
fungsi kita sebagai ASN itu sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik. Terus kemudian implementasi selanjutnya kita turut serta membantu gotong royong di lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal kita. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Nah, dari rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya tentu ya yang dapat kita ambil dari pendapat dari Saudari Nusri ini bahwa tentu kita harus ikhlas dan mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk nilai dasar bela negara poin kelima, di sini saya ingin juga mengutarakan sedikit yaitu tentang kemampuan awal bela negara. Mengenai kemampuan awal bela negara, saya tidak jauh-jauh dari bagaimana kita sebagai ASN untuk senantiasa menjaga kebugaran dan menjaga kesehatan. Nah, ini poin besar tentang kemampuan awal bela negara. Ya, kenapa? Ya, kita sebagai ASN harus menjaga kebugaran dengan gemar berolahraga. Nah, zaman-zaman milenial seperti sekarang ini, kita tidak asing lagi dengan kata mager ya, utamanya anak-anak muda, alias malas gerak. Nah, sebagai ASN, mari kita rubah kata mager itu menjadi marber, yaitu gemar berolahraga. Gitu. Nah, poin kedua lagi yang saya ingin bahas tentang kemampuan awal bela negara yaitu menjaga kesehatan. Ya, bagaimana kita seorang ASN itu menghindarkan diri kita dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan kita. Contohnya misalnya begadang. Ya, banyak kemudian anak-anak muda atau ya yang nongkrong sampai pagi misalnya dengan tujuan yang tidak jelas, ya tentu itu dapat mengganggu kesehatan kita. Atau contohnya misalnya sekarang kan zaman-zamannya makanan instan ya kita nggak mau ribet ya selalu mengkonsumsi makanan instan. Tentu itu bukan nilai dari kemampuan awal bela negara yang harus kita laksanakan, yaitu ya tentunya harus makan makanan sehat dan bergizi, makanan 4 sehat 5 sempurna, seperti itu. Ya, itulah tadi pembahasan 5 nilai dasar bela negara. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin memberikan tanggapan atau closing statement sebelum saya memberikan kesimpulan dari pembahasan kita. Ada? Oke, karena tidak ada, kita langsung pada kesimpulan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. Maka dari itu, bela negara merupakan hal yang harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus di lingkungan tempat kerja, yaitu kantor ya. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai dasar bela negara, insya Allah menjadikan kita ASN yang unggul, profesional, dan berakhlak. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Ya, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih semua teman-teman atas kesempatan dan sharing ilmunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.